Siang itu, di tengah hutan, Jarod sedang sibuk mengambil rumput untuk kambingnya. Ya, setiap hari pekerjaan Jarod memang mengambil rumput dari hutan. Dia sudah lama putus sekolah, hanya lulusan SMP. Bukan tidak mau Jarod melanjutkan sekolahnya, tapi terbentur masalah biaya. Memang saat itu sekolah SMA sudah gratis, tapi untuk urusan jajan, baju sekolah, sepatu, semuanya kan harus bayar sendiri. Apalagi saat itu Jarod hanya diasuh oleh neneknya. Kedua orang tuanya Jarod bercerai dari sejak Jarod kecil. Bapaknya entah kemana sekarang. Ada yang bilang bapak Jarod di Medan, tapi bapaknya itu tidak pernah memberikan Jarod uang sepeser pun. Sementara ibunya Jarod sudah meninggal, tepat setahun setelah ia ditinggalkan oleh suaminya. Ibunya Jarod mengalami penyakit yang komplikasi. Mungkin karena stres. Alhasil, wanita itu pun meninggal dunia. Tinggallah Jarod bersama neneknya yang sudah tua. Mereka hidup sangat sederhana, bahkan bisa dibilang tidak berkecukupan. Rumah neneknya Jarod terbuat dari bilik bambu. Atapnya atap rumbia. Bahkan dinding biliknya itu sudah bolong sana-sini. Setelah putus sekolah, sehari-hari kerjaan Jarod hanya mengurus kambing. Tentu itu bukan kambingnya Jarod. Kalau bahasa Sundanya itu kambing paparonan atau milik orang lain. Jarod yang mengurusnya. Nanti kalau kambing itu beranak, maka anaknya akan dibagi. Misal, kalau kambing itu beranak 4, maka untuk si pemilik kambing 2 dan untuk si Jarod 2. Begitulah pembagiannya. Walaupun hanya seorang pengembala kambing, namun Jarod ini adalah pemuda yang rajin. Dia tidak hanya mengembala kambing, tapi dia juga bekerja sebagai buruh sampingan. Artinya kalau misalkan musim panen padi, dia ikut kuli padi, mengangkut padi atau memanen padi. Dan begitupun kalau misalkan musim durian, dia akan menjadi tukang kuli panjat. Begitulah keseharian Jarod. Namun, dari keterbatasannya itu, ternyata Jarod ini punya hobi yang sangat spesial. Ya, dia senang sekali bermain bola. Dari kecil, bakat itu memang sudah ada. Waktu Jarod masih sekolah, tim yang dibela Jarod sering menjadi juara dalam berbagai pertandingan. Nah, di waktu luangnya, Jarod sering latihan dengan teman-temannya di kampung. Jarod tinggal di kampung Rawatilas. Kampung ini memang sangat terpencil, penduduknya juga tidak banyak. Kalau latihan, Jarod biasanya bersama para bapak-bapak yang memang fisiknya tidak seberapa. Hanya ada sekitar 5 orang pemuda yang umurnya sebaya dengan Jarod yang ikut tim dalam kampung Rawatilas. Timnya Jarod tidak pernah ikut turnamen sama sekali, karena sebenarnya Jarod ini tidak percaya diri. Mengingat tim yang dibelanya tidak seperti dulu. Waktu dia di SMP, banyak teman-teman sebayanya yang ahli main bola. Namun tetap saja di antara teman-temannya, Jarod yang paling menonjol. Jarod tidak pernah punya sepatu yang bagus. Sepatu yang ia gunakan itu sudah beberapa kali dijahit atau disol. Bagian belakangnya juga sudah bolong, tapi masih bisa digunakan. Nah, hingga pada suatu hari, terdengarlah kabar turnamen desa. Turnamen itu memang selalu diadakan setiap tahun oleh saudagar kaya, yaitu bos ikan bernama Pak Irfan. Nah, Pak Irfan ini memang orang paling kaya di desa. Dia sering mengadakan turnamen olahraga termasuk bola. Yang ikut bertanding tidak main-main. Banyak dari luar desa pun yang mendaftar. Hadiahnya juga lumayan. Juara 1 dapat kerbau, juara 2 dapat kambing, dan juara 3 hanya dapat 5 ekor ayam. Setiap tahunnya persaingan antara kampung itu sangat ketat. Setiap kampung bahkan menyewa pemain dari luar untuk memperkuat tim mereka. Bahkan ada juga yang menyewa orang dari kota. Mereka tidak mau kampungnya kalah. Jarod saat itu memandangi banner yang terpampang di pinggir jalan. Jarod memandangi turnamen tersebut. Dia sangat tertarik, tapi dia tidak percaya diri dengan timnya. Tak lama kemudian, datanglah Pak Sukri.
Pak Sukri adalah lelaki yang umurnya kisaran 37 tahunan. Dia sering ikut main bola dengan Jarod. "Tahun ini kita daftar yuk," kata Pak Sukri. "Aduh, saya nggak pede, Pak. Tim kita itu jauh dari kata sempurna. Pasti kita dibantai oleh mereka. Apalagi mereka itu menyewa orang dari luar. Sedangkan kita latihan aja masih acak-acakan," ucap Jarod. Pak Sukri tersenyum. Dia menepuk pundak Jarod. "Tenang aja. Kalau misalkan kita tidak bisa bersaing secara skill dan fisik, Bapak punya cara lain." "Apa itu, Pak?" "Kita ke dukun. Kita minta ilmu gaib," ucap Pak Sukri. "Hah? Ke dukun?" Jarod kaget mendengar perkataan Pak Sukri. "Iya, ke dukun. Lagi pula Bapak yakin para tim itu tidak hanya mengandalkan fisik dan kemampuan, tapi juga mengandalkan kekuatan gaib." Bagaimana ya?" kata Jarod. Sebenarnya Jarod ini tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Main bola ya main bola, mana ada bantuan gaib. "Sudah, percaya aja sama Bapak. Kita daftar. Pasti kita menang," ucap Pak Sukri. Dia sangat percaya diri, padahal lari saja lambat. Maklum, Pak Sukri ini perutnya buncit. Perawakannya juga tidak terlalu tinggi, bisa dibilang pendek lah. Rambutnya ikal, dia juga punya kumis yang membentang. "Tapi saya nggak punya uang kalau harus bayar dukun, Pak." "Halah, jangan dipikirin, itu tanggung jawab Bapak. Yang penting kampung kita ini harus main." 3 hari sebelum pertandingan, Jarod mengajak anggota timnya untuk latihan. Tapi mereka ya latihan biasa saja. Usai latihan, Jarod pun mengadakan evaluasi. Begini kata Jarod, "Sebenarnya tim kita ini masih sangat rapuh, apalagi di bagian back. Di bagian tengah juga masih kurang kompak. Kalian harus benar-benar nyetel mainnya. Dan jangan lupa kalau dapat bola langsung dioper. Jangan banyak ngegocek," ucap Jarod. Semua orang mengangguk, tapi Pak Sukri senyum-senyum saja. "Tenang aja Jarod, kita pasti menang kok," ucap Pak Sukri. Kini giliran Pak Sukri yang memberi evaluasi. Namun evaluasinya bukan ke hal teknis, tapi ke hal gaib. "Begini ya, nanti habis maghrib, kalian datang ke rumahku." "Emang ada apa Pak Sukri?" tanya anggota tim lainnya. "Ada yang mau aku omongin," timpal Pak Sukri. Semua orang saling tatap. Mereka penasaran apa yang mau diomongin Pak Sukri, sampai harus ke rumahnya. Nah, usai maghrib, para anggota tim pun mendatangi rumah Pak Sukri. Mereka semua duduk di beranda rumah. Dari beranda rumah itu tercium bau menyan yang sangat menyengat. Jarod sampai harus menutup hidungnya, karena baru kali ini dia mencium bau menyan yang sangat tidak enak. Pak Sukri pun keluar dari dalam rumah. "Sebenarnya begini, jadi kita harus pakai dukun," ucap Pak Sukri. "Hah, pakai dukun?" Jelas saja anggota timnya kaget. "Yang benar saja Pak." "Iya, kalian nurut saja, kita pasti menang kok. Lagi pula di turnamen itu pasti ada aja yang pakai dukun, nggak akan murni," ucap Pak Sukri. Anggota tim pun nurut saja. Kebetulan waktu itu dukunnya ada di dalam kamar. Dia sedang duduk sila. Sepertinya dukun tersebut melakukan ritual. Di hadapannya ada menyan yang sedang dibakar. Jarod duduk di hadapan dukun tersebut dengan perasaan gugup. Kemudian dukun itu membuka matanya. "Ulurkan kakimu," ucap dukun. Jarod pun nurut saja. Dia mengulurkan kaki kanannya. Lalu sang dukun mengeluarkan sebuah jarum berwarna emas. Entah itu emas beneran atau memang hanya warnanya saja. Jarumnya sangat kecil. Si dukun meludahi jarum itu berkali-kali. Tentu itu bukanlah ludah sembarangan. Ludahnya sudah dibacai mantra-mantra. Perlahan sang dukun memijat kaki Jarod. Pijatannya itu sangat kencang sehingga Jarod sesekali meringis kesakitan. Urat-urat di betisnya Jarod tampak terlihat karena tekanannya sangat kuat. Dukun itu tak henti membaca mantra. Kemudian dia memasukkan jarum warna emas ke dalam telapak kakinya Jarod. Seketika Jarod pun berteriak kesakitan. Ia meringis karena jarum itu sangat tajam. Tapi Jarod tidak bisa berbuat apa-apa karena kedua kakinya itu dipegangi dengan sangat kuat. Dia tidak bisa ngamuk, hanya berteriak-teriak seperti orang yang sedang disiksa. Sementara itu, teman-temannya Jarod di luar, mereka ketakutan saat mendengar teriakan Jarod.
Itu diapain Pak Sukri? Tanya salah satu anggota tim. Tenang saja, ini demi kemenangan, ucap Pak Sukri. Para anggota tim itu hanya bisa terdiam. Mau tidak mau mereka harus menuruti Pak Sukri. Tak ada yang menolak sama sekali. Kalau kita menang, kita dapat kerbau. Bayangkan saja berapa harga kerbau. Mahal kan? Kita bisa bagi uangnya, ucap Pak Sukri. Sementara itu, Jarot masih berteriak kesakitan. Ternyata bukan hanya satu jarum saja yang dimasukkan ke dalam telapak kakinya Jarot. Ada 4 jarum yang dimasukkan. 2 di kaki kanan, yang 2 lagi di kaki kiri. Kemudian dukun itu mengacungkan jarinya. Dia memutar-mutar jari tersebut pada kedua telapak kaki Jarot. Lalu muncullah cahaya merah dari dalam kulit telapak kakinya Jarot. Munculnya cahaya itu membuat Jarot semakin kesakitan. Kakinya terasa dibakar. Lalu perlahan rasa sakit itu mulai mereda. Kaki Jarot mulai terasa dingin, seperti ditempeli batu es. Kini Jarot tidak berteriak, tapi dia masih ngos-ngosan karena tadi sangat sakit. Sudah, ucap dukun itu. Jarot pun kembali menarik kedua kakinya. Ada yang berbeda dari kaki Jarot. Dia merasa kaki itu lebih enteng dari biasanya, lebih mudah digerakkan. Ada syarat yang harus kau pantang. Pertama, jangan makan pisang. Yang kedua, jangan makan daging ayam. Dan yang ketiga, jangan makan kuning telur, ucap sang dukun. Baik mbah, timpal Jarot. Dia nurut saja. Kemudian, dia beranjak dari kamar tersebut. Satu persatu, para anggota tim memasuki kamar. Mereka berteriak kesakitan saat dukun itu memasukkan jarum ke dalam kaki mereka. Ritual itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Kemudian, dukun itu pun menerima bayaran. Sebelum pamit, dukun itu berpesan pada Pak Sukri, pastikan tidak ada yang melanggar pantangannya. Kalau dilanggar, maka mantranya tidak akan berfungsi, ucap sang dukun. Siap mbah, saya pasti akan mengingatkan mereka, ucap Pak Sukri. Setelah menerima ritual dari dukun, keesokan harinya tidak ada satu orang pun yang latihan. Pak Sukri melarangnya, walaupun Jarot ini sudah memaksa untuk latihan. Tapi tak ada yang mau, karena tidak disuruh Pak Sukri. Alhasil, hanya Jarot yang latihan sendirian. Jarot merasa kedua kakinya itu sangat dahsyat. Dia bahkan bisa berlari lebih cepat dari biasanya. Tendangannya juga tak main-main. Bola yang ia tendang mengenai mistar gawang, lalu mistar gawang itu roboh. Walaupun mistar gawangnya terbuat dari bambu, tapi bambu muda yang sangat kokoh itu sampai hancur. Jarot terheran-heran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia merasa punya kekuatan yang sangat dahsyat saat menendang bola. Singkat cerita, turnamen pun tiba. Turnamen itu digelar sore hari, sekitar jam 3. Nah, saat itu para penduduk sudah berkumpul di lapangan. Itu lapangan yang sangat besar yang berada di dekat kecamatan. Mereka sangat antusias menonton pertandingan bola. Turnamen itu mendatangkan rejeki bagi para pedagang asongan dan pedagang keliling. Banyak sekali pedagang yang mengelilingi lapangan. Mereka sangat senang kalau misalkan ada turnamen di desa mereka. Para pemuda dan pemudi berkumpul. Tidak dibeda-bedakan. Pria dan wanita memang banyak yang suka bola. Dari mulai orang tua sampai anak-anak, mereka berkumpul di pinggir lapangan untuk menyaksikan pertandingan antara Kampung Rawatilas dan Kampung Bojonggede. Bojonggede ini adalah kuda hitam dalam turnamen. Timnya terdiri dari orang-orang yang hebat dan profesional. Kampung Bojonggede menyewa orang dari luar untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Jarot mulai gugup. Walaupun dia punya kekuatan, tapi dia tetap saja tidak percaya diri. Karena pasti orang-orang profesional itu sangat handal dalam bermain bola. Suara komentator terdengar dari toa. Tim Rawatilas dan Bojonggede pun sudah berkumpul di tengah-tengah lapangan. Mereka saling bersalaman. Timnya Jarot yang memegang bola pertama. Saat itu, Jarot menjadi penyerang. Dia berlari membawa bola. Kemudian, bola itu dioper ke sayap kanan. Di sana ada Pak Sukri. Pak Sukri sempat kehilangan bola. Bola itu dirampas oleh musuh. Kemudian, musuh mengoper bola tersebut ke tengah. Operannya sangat sempurna. Dari tengah, bola dioper kembali ke sisi kanan. Dari sisi kanan itulah, musuh lari membawa bola dengan sangat cepat. Kemudian,
Kemudian ia mengumpannya ke dekat gawang. Dan saat bola itu tiba tepat di depan gawang, sang kiper pun meninju bola tersebut hingga mental ke tengah-tengah lapangan. Di tengah-tengah lapangan itulah sudah ada Jarod yang menunggu bola. Jarod mengambilnya dengan sangat sempurna. Kontrol bolanya sangat profesional. Kemudian Jarod langsung menendang bola itu dari tengah-tengah lapangan. Tendangannya sangat kencang. Bola itu pun masuk tanpa bisa dihadang oleh kiper. Poin pertama untuk timnya Jarod, 1-0. Gol itu terjadi sangat cepat. Kemudian bola pun dibagi kembali oleh tim lawan. Kini tim lawan membawa bola. Mereka menggoceknya dengan sangat handal. Main tiki taka, oper sana dan oper sini. Tapi untungnya bola itu berhasil dijegal oleh bek. Mereka langsung mengoper kembali pada Pak Sukri. Pak Sukri pun lari dengan sekuat tenaga. Tapi tetap saja, anehnya dia sangat cepat. Padahal pas latihan tidak secepat itu. Ada beberapa orang yang menghadang Pak Sukri, tapi semuanya mental. Tak ada satu orang pun yang bisa menghentikan bapak-bapak gendut itu. Jarod sudah ada di depan gawang. Dia meminta bola pada Pak Sukri. Lalu Pak Sukri pun mengumpannya dari arah kanan. Bola itu pun disundul oleh Jarod dan masuk ke gawang. Pertandingan itu terlihat tampak mudah karena memang timnya Pak Sukri ini menggunakan makhluk gaib. Bahkan Pak Sukri yang bertubuh gendut itu mencetak gol. Tendangannya juga sangat aneh. Dia menendang sembarangan dari tengah-tengah lapangan. Kemudian bola itu seperti hendak keluar dari lapangan, tapi tiba-tiba saja berbelok, seperti ada makhluk gaib yang membawa bola tersebut. Bolanya masuk ke gawang. Hasil akhir dari pertandingan itu tidak tanggung-tanggung. Tim lawan dibantai 7-0 oleh timnya Jarod. Semua orang kaget melihat pertandingan tersebut. Mereka tak menyangka bahwa tim yang didominasi oleh bapak-bapak gendut itu bisa memenangkan pertandingan. Namun setelah pertandingan, tiba-tiba saja ada salah satu penonton yang kesurupan. Ia teriak-teriak dan sesekali tertawa. Penonton itu mengamuk sambil menunjuk pada Pak Sukri. Dia seperti melihat makhluk gaib yang sangat mengerikan pada timnya Pak Sukri. Kemudian penonton itu digotong masuk ke dalam rumah salah satu warga. Hingga akhirnya dia pun sembuh. Hari berganti hari. Kompetisi pun berlangsung dengan sengit. Tapi lain halnya dengan tim Jarod. Mereka bisa dengan mudah masuk ke babak final. Nah, dan di final inilah yang paling mengerikan. Lawannya tidak main-main. Mereka melawan Kampung Kuda Hejo. Kampung itu terkenal sangat mistis. Sudah pasti tim kampung itu juga menggunakan kekuatan gaib. Final itu dilangsungkan hari Minggu. Tim Kuda Hejo menggunakan jersey warna hijau, sementara timnya Jarod berwarna putih. Sebelum pertandingan dilangsungkan, tercium bau menyan yang sangat menyengat. Entah siapa yang membakar menyan itu. Para penonton sampai harus menutup hidung mereka karena menyannya sangat menyengat. Namun tampaknya sang panitia tidak melarang orang yang menggunakan makhluk gaib. Karena wajar, kompetisi ini dilangsungkan di kampung, jadi pasti ada saja yang adu dukun. Peluit babak pertama pun ditiup. Yang memegang bola adalah tim lawan. Mereka lari sekuat tenaga, menggocek bola, melewati satu demi satu pemain. Kemudian ada beknya Jarod yang menjagal orang itu. Dia menebas kaki lawan. Namun sayangnya, kaki itu seperti besi. Beknya Jarod pun terkapar, bahkan kakinya patah. Wasit meniup peluit, tanda ada pelanggaran. Yang patah kaki itu pun di kartu kuning. Ia pun dikeluarkan, tapi tidak ada gantinya. Karena Jarod ini tidak punya pemain cadangan, maka pertandingan dilangsungkan dengan 10 pemain. Lawan di final itu sangat kuat. Timnya Jarod kebobolan 2-0 di babak pertama. Bukan hanya itu saja, banyak dari timnya Jarod yang cedera. Kaki mereka benjol-benjol karena disabet tim lawan. Namun anehnya, wasit seperti memihak pada tim Kuda Hejo. Banyak sekali pelanggaran yang tidak di kartu kuning, tapi dibiarkan saja. Sebaliknya, kalau timnya Jarod melanggar sedikit saja, maka akan di kartu kuning. Mereka tidak tahu, ternyata tim Kuda Hejo ini selain ngedukun, dia juga membayar wasit, agar wasit memihak pada tim Kuda Hejo.
Istirahat babak pertama, timnya Jarod mulai mengeluh. Mereka tampak tidak sanggup untuk menjalani pertandingan lagi karena kaki mereka pada benjol. Tentu Jarod panik. Dia tidak mau timnya kalah, apalagi harus mundur di babak pertama. Itu akan memalukan, pikir Jarod. Namun tanpa diduga-duga, muncullah sosok dukun dari kerumunan penonton. Dukun itu menghampiri timnya Jarod. Dia membawa bubuk kemenyan. Kemudian dukun itu menyuruh timnya Jarod untuk menelan kemenyan tersebut. Mereka pun nurut saja. Dan setelah menelan kemenyan itu, babak kedua pun dimulai. Kekuatan timnya Jarod semakin bertambah. Kedua kaki mereka juga seperti sembuh dengan sendirinya. Jarod membawa bola dengan sangat lincah. Dia melewati beberapa pemain. Kemudian, tepat di depan gawang, Jarod dijagal oleh pemain back. Pemain itu menebas kaki Jarod, tapi tidak mempan. Kini yang terpental malah back lawan. Dia meringis kesakitan sambil memegang kaki. Namun anehnya, lagi-lagi yang di kartu kuning adalah Jarod. Jarod pun protes. Dia tidak terima hal itu. Wasit benar-benar memihak pada tim kuda hijau. "Jangan protes atau ku kartu merah kau," ucap wasit. Dia mengancam Jarod. Jarod pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia pasrah saja. Sebenarnya tak ada cara untuk menembus pertahanan lawan, karena kalau kena sedikit saja pasti di kartu kuning. Maka saat itu Jarod main aman. Ketika dia mendapatkan bola, dia langsung menendang bola itu dari tengah-tengah lapangan. Tendangannya begitu dahsyat sampai menembus gawang. Kiper pun tidak bisa menahan tendangannya Jarod. Hingga menit akhir, Jarod terus membuat gol. Tim Jarod menjadi pemenang dengan skor 4-2. Saat itu, Jarod dan kawan-kawannya sangat bahagia. Ini baru pertama kalinya mereka memenangkan kompetisi Tarkam yang paling mengerikan di kampung tersebut. Semenjak saat itu, Jarod dan timnya sering mengikuti kompetisi bola Tarkam. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merending.